Shalom Bapak Ibu semuanya dan seluruh jemaat Mahanaim yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan pagi hari ini, mari bersama-sama kita semua kembali akan menaikkan setiap ucapan syukur kita bagi Allah kita yang hidup, bagi Tuhan kita yang penuh dengan kasih, bagi Bapa kita yang sangat baik. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari setiap kita akan siapkan hati kita siapkan setiap kehidupan kita untuk kita menghampiri tahta kasih karunia Allah kita. Katakan Bapa, Engkau sungguh
biarlah kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Kami semua ada di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah melayakkan kami semuanya, apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau katakan bahwa tiada hari tanpa mengucap syukur, karena kita percaya pertolongan dan kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita semua. Haleluya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi
janji Tuhan pasti digenapi karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam segala perbuatannya. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dan dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji.
segala pengakuan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Baik atau buruk keadaan kami, kerinduan kami tetap beribadah di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya, kami mengenal Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang maha besar, maha kuasa. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu, oh Tuhan, menyertai kami dimanapun kami ada. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami datang dengan kehausan kami, untuk kami boleh dibekali firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Firman-Mu ini boleh menguatkan kami, menghiburkan kami yang sedih, menguatkan kami yang lemah Tuhan. Sungguh kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh membentangkan firman-Mu. Firman yang akan kami dengar tidak sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam hidup kami. Dan kami boleh mengingat terus, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Saya percaya pagi hari ini saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Puji-pujian kita agungkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Allah pada pagi hari ini akan diambil dalam kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Ayat yang sudah kita hafal semua, tetapi mari kita akan renungkan ayat ini. Dan saya akan bicara tentang anak domba Allah yang menyembuhkan kita. Puji Tuhan. Ayat yang ke-28 dalam Matius pasal 11 ini. Mari saudara bisa lihat bersama, baca dalam Alkitab saudara. Ayat ini berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Saudara, ayat ini yang sangat datang pada pagi hari ini, datang kepada kita, sangat-sangat membuat hati saya tenang, hati saya senang, hati saya bersuka cita. Karena ayat ini merupakan undangan Yesus bagi kita semua. Dan saya percaya ini adalah merupakan firman yang Allah mau berikan kepada kita untuk menyentuh setiap kehidupan kita, hati kita, tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari-hari ini sungguh membuat hati kita ya mengalami suatu goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup ini karena ada sebab-sebabnya dengan kondisi keadaan dunia hari-hari ini saudaraku, dengan kondisi adanya pandemi COVID-19, adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, ada banyak hal-hal yang terjadi di hari-hari ini. Sungguh ini menjadikan kita mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Hal-hal yang membuat kita bukan tenang, membuat kita menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir di dalam hidup ini. Karena keadaan yang sungguh luar biasa di hari-hari ini.
Dan memang Alkitab sudah menjelaskan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu kebenaran firman Allah. Bahwa menjelang Tuhan datang kali yang kedua, ada banyak hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Bahkan di langit, ya. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan akan kita bisa lihat. Dengan berbagai hal yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadikan kita semua tanpa kita sadari, kita mengalami gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata begini, saya bukan orang yang sakit, tubuh saya sehat. Tetapi tanpa kita sadari, keadaan-keadaan sekarang menjadikan kehidupan kita adanya suatu tekanan dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Karena takut, karena cemas, karena khawatir, dengan melihat kondisi keadaan sekarang, menyebabkan banyak orang berusaha untuk mencari jalan keluar. Bagaimana mereka mengantisipasi hari depan. Ya, bagaimana mereka mulai menata hidup mereka untuk supaya mereka mendapatkan suatu hasil secara dalam pikiran mereka, bahwa hasil itu akan menenteramkan kehidupan mereka. Tetapi akhirnya saudara, segala sesuatu yang diusahakan oleh kita, ketika kita melihat bahwa hal itu apa yang kita kerjakan tidak sesuai harapan kita, apa yang kita dapatkan tidak sesuai harapan kita, maka yang terjadi kehidupan kita, jiwa kita mengalami gangguan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau saudara hari-hari ini ada yang mengalami stres, ya, saudara dikuasai oleh kekhawatiran, saudara dikuasai oleh kecemasan, itu tandanya kita sedang mengalami gangguan dalam kejiwaan kita. Dan ketika ada gangguan, saya katakan suatu sakit yang melanda dalam jiwa kita, maka tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Tidak ada daya upaya yang dari manusia untuk dapat menyembuhkan kita, selain firman Allah ini katakan, selain Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan di dalam ayat 29 kalau kita melihat, di dalam ayat 29 berkata, pikulakuk, ya, pikulakuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ini yang kita cari. Di tengah-tengah keadaan dunia, krisis yang terjadi hari-hari ini, maka saya mau katakan bahwa semua kita tidak terkecuali, saya katakan, bahwa kita membutuhkan ketenangan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketenangan ini sekali lagi hanya kita temukan, hanya kita dapatkan di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, ya. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan kita dan membawa jiwa kita tenang. Saudara, berhubungan dengan kecemasan, berhubungan dengan kekhawatiran, berhubungan dengan letih lesu, berbeban berat, yang menghasilkan hal-hal yang membuat kita tidak tenang, maka Alkitab menjelaskan bahwa hal yang terjadi yang menyebabkan sebenarnya, ya, sehingga kita mengalami yang namanya gangguan dalam kejiwaan kita, ya, adalah karena dosa.
Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita akan belajar lebih jauh dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa hubungannya dalam Injil Matius tadi yang kita baca, undangan Yesus, "Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sebagaimana saya katakan tadi bahwa hari-hari ini membuat banyak orang mengalami hal-hal yang mengganggu kehidupannya, mengganggu jiwanya. Kondisi keadaan sekarang adalah kondisi yang membuat banyak orang mengalami gangguan dalam kejiwaan. Dan ternyata kalau kita membaca firman Allah, akibat daripada semua yang terjadi itu diakibatkan karena satu sebenarnya. Karena dosa. Dosa yang telah menghancurkan semua yang ada. Dosa yang membuat keadaan dunia hari-hari ini seperti yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kata anak domba Allah ini, anak domba itu bukan diartikan seperti domba-domba yang dipelihara oleh peternak-peternak domba, ya. Tetapi istilah anak domba Allah ini adalah berbicara tentang pengorbanan Yesus. Anak domba ini berbicara tentang bagaimana Yesus menyelesaikan segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita semua. Pengorbanan Yesus, sehingga dia disebut lihatlah Anak Domba Allah. Ini kalau kita mempelajari firman Allah, Yohanes Pembaptis ini, dia melihat seperti yang dilakukan oleh imam besar pada waktu perjanjian lama. Dengan mengorbankan anak domba, darahnya itu menyucikan, darahnya yang dipersembahkan kepada Allah itu menyucikan setiap dosa dari bangsa Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akibat daripada dosa saya katakan tadi, manusia mengalami banyak hal yang mengakibatkan akibat dari dosa, manusia kehilangan banyak hal. Hal-hal yang Allah sudah berikan pada waktu Allah menciptakan kita semua. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Hidup suci, hidup benar, hidup kudus. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan seperti yang terjadi hari-hari ini. Tetapi dengan adanya dosa, maka ketakutan melanda hidup kita. Karena dengan melihat kondisi keadaan dunia sekarang, kecemasan melanda kita. Bahkan terlebih ada banyak yang mengalami gangguan-gangguan dalam kejiwaan. Saudara, saya katakan tadi, ini adalah sebab dari dosa. Dosa yang merusak segala tatanan
yang Allah telah ciptakan bagi kita semua. Hari ini kita melihat ternyata rahasia untuk kita mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kehidupan yang tenang, yaitu dengan kita datang kepada Yesus. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa itu adalah maut adanya. Tetapi syukur kepada Yesus, kepada Tuhan yang kita sembah. Yesus mengundang kita, mari datang kepadanya. Mari percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kuasa daripada penyelamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sebagai anak domba Allah itu, maka penyelamatan yang dikerjakan Yesus itu menyebabkan kita mengalami kembali arti hidup yang tenang, arti hidup yang sejahtera, arti hidup yang penuh damai, kelegaan, ketenangan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Darah Yesus menebus kita. Darah Yesus Kristus memelihara kita sampai hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Akibat dosa, akibat daripada pekerjaan dosa, kecenderungan hatinya tadinya kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Pikiran kita condong kepada hal-hal di luar kehendak Tuhan. Sehingga resikonya kita terpisah dengan Allah. Resikonya kita mengalami sakit rohani di dalam hidup kita. Tetapi dengan adanya undangan ini, kita datang kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang dapat menyelesaikan segala apa yang kita perlukan yang sebenarnya. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan ada di dalam Yesus. Karena Yesus itulah yang telah mengerjakan segala perkara, Dia telah kerjakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia mengerjakan apa yang kita butuhkan itu. Ketenangan, kelegaan kita bisa dapatkan karena kita punya iman kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dia adalah anak domba Allah yang memberikan rasa tenang dalam hidup kita. Ada satu ayat yang menarik, yang dapat menarik kita untuk betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur Fatsal 37. Mazmur 37. Ayatnya yang kelima, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca. Ayat 5 berkata, serahkanlah. Nih saudaraku, kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini kepada Tuhan yang telah mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Jadi mari, seperti undangan Yesus tadi, marilah datang kepadaku. Saat ini dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah kepada Yesus dan Ia akan bertindak. Ayat 6, mari kita lihat. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7 perhatikan.
berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Alkitab menjelaskan, serahkan dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Ia yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Intinya, saudaraku, intinya dengan datangnya kita kepada Tuhan, dengan kita merespon undangan Tuhan, dan undangan ini berlaku setiap waktu, setiap saat, maka kita akan lihat jiwa kita akan alami ketenangan. Hati kita tenang. Walaupun di luar sana ada banyak kabar yang dapat menggetarkan, membuat hati kita cemas, membuat kita mengalami rasa takut, khawatir, dan semua yang dirasakan oleh semua manusia yang ada. Tetapi itu tidak dapat menguasai hati kita, tidak dapat menguasai pikiran kita. Karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia memberikan kemenangan kepada kita. Jadi hari ini mari sekali lagi serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan naikkan satu pujian. Hatiku tenang, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kita ketenangan dan selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
Tuhan, biarlah hati kita seperti lagu ini katakan, hatiku tenang. Hari ini dalam kondisi apapun jemaat yang dikasihi Tuhan yang sudah alami penebusan dari Yesus Kristus, kita tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat setiap berkat-berkat rohani pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di hadapan-Mu berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman. Tetapi Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh di dalam setiap hati jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya Engkau sangat mengasihi umat-umat pilihan-Mu, umat-umat ketebusan darah-Mu. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, bekerjalah firman-Mu dalam hati kami semua. Jika ada yang merasa takut, ada yang merasa khawatir, ada yang merasa cemas di hari-hari ini, maka di dalam nama Yesus, sebagaimana firman-Mu sudah disampaikan, maka firman-Mu akan memberikan rasa tenang di dalam hati kami, di dalam umat-umat-Mu, karena firman-Mu yang sudah berbicara di dalam kami. Terlebih Yesus Kristus yang sudah menyampaikan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Untuk kami percaya kepadamu, kami datang kepadamu, kami berdiam diri di hadapan-Mu. Melihat kondisi keadaan saat ini, kami akan mengalami kemenangan ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semua jemaat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan sepanjang hari-hari di depan ini. Diberkatilah setiap kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan usaha dan pekerjaan yang ada. Diberkatilah semuanya, dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan biarlah semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini akan mengalami suatu pemulihan dalam hidup rohani mereka semua. Terpujilah nama-Mu, terima kasih, turunlah berkat-Mu bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah mereka boleh merasakan segala berkat-berkat Tuhan, boleh tercurah atas hidup mereka semua. Ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang mengalami, yang menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Bahkan yang mengalami bencana alam, baik itu tanah longsor, gempa bumi. Anak-anak Tuhan yang sedang ada dalam penderitaan ini Tuhan, Engkau akan menolong mereka, menguatkan mereka, dan Tuhan menghibur mereka. Biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam-Mu ya Tuhan, tetapi mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa kami ada dalam rencana Tuhan yang indah. Keselamatan terjadi atas bangsa kami. Pimpinan-pimpinan di tengah-tengah negara kami, baik presiden, wakil presiden, sampai pada pemerintahan yang ada di bawah, Pak Lurah, bahkan RW, RT yang ada, dimanapun diberkatilah mereka semua pagi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dan biarlah semua kami menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan dan mengangkat hati kami kepadamu. Dan kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat atas umat-umat-Mu. Kita mengangkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan, pembelaan dari Roh Kudus akan tinggal tetap dalam hidup kita semua, memberkati kita semua, mulai pagi ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Shalom.